Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Septiani Yolanda Pratiwi dengan NIM 2001158 dari kelas TPD 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Influence of Fluid Mechanical Coupling in Gas Generation and Undersaturated Petroleum Reservoir. Secara garis besar, presentasi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama ada abstrak, kedua metodologi, ketiga tujuan, keempat pendahuluan, kelima dasar teori, keenam hasil, ketujuh kesimpulan. Pertama, abstrak. Di antara beberapa mekanisme produksi reservoir minyak, mekanisme ekspansi gas merupakan proses pemulihan primer yang penting. Selama penipisan reservoir, tekanan pori dapat mencapai nilai di bawah tekanan gelembung minyak, memungkinkan pelepasan gas. Dari sudut pandang geomekanik, perubahan volume pori karena produksi mengubah dinamika pembangkitan gas, karena bergantung pada perubahan tekanan pori. Itu menggunakan metodologi coupling parsial yang dikembangkan oleh Athena atau GTEP PUC Rio. Model yang disebut A hanya memiliki satu produksi baik, sedangkan model yang disebut B memiliki 4 sumber injeksi selain produsen. Awalnya, minyak yang ada di reservoir dalam kondisi undersaturated. Dalam hal ini, pemadatan dan penurunan diamati nilai perpindahan paling signifikan dalam kopling dua arah, menyoroti pertimbangan yang ketat dari efek geomekanis dalam metodologi yang diterapkan. Dalam model B diamati bahwa pertimbangan keduanya coupling away, menghasilkan skenario pemulihan tanpa pembangkitan gas. Tidak seperti hasil yang ditunjukkan oleh coupling satu arah, di mana gas dihasilkan selama 40% dari total waktu simulasi. Dalam istilah geomekanik, diamati seperti yang disajikan sebelumnya, bahwa nilai perpindahan vertikal lebih besar dari coupling dua arah. Selanjutnya, yaitu metodologi. Metodologi yang digunakan yaitu metodologi coupling parsial yang dikembangkan oleh Athena atau GTEP PUC RIO. Tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh coupling parsial mekanis fluida satu arah dan dua arah dalam proses pelepasan gas selama pemulihan hidrokarbon. Pendahuluan. Reservoir minyak bumi dapat berisi cairan dalam berbagai konfigurasi fase dan tergantung pada keadaan tekanan dan suhu yang ditemukan. Mungkin ada dominasi satu di atas fase lainnya. Kombinasi sifat fluida dapat dibuat dari evaluasi teoretis dan eksperimental menggunakan hukum termodinamika dan hasil uji PVT yang mengarah pada prediksi tentang perilaku reservoir selama masa produksinya. Efek tersebut memiliki relevansi praktis yang besar, seperti yang telah dilaporkan dalam publikasi terbaru tentang hal ini. Dalam konteks yang disajikan, diamati pentingnya evaluasi bersama efek geomekanik di reservoir dan perubahan fase fluida yang dihasilkan, karena keduanya merupakan hasil dari gradien tekanan yang dihasilkan dari perkembangan reservoir. Baik, selanjutnya yaitu dasar teori pembangkit gas di reservoir black oil. Di antara berbagai mekanisme produksi reservoir minyak, penggerak gas solusi merupakan proses produksi primer yang penting. Mekanisme ini menguntungkan untuk produksi cadangan minyak dengan gas terlarut, karena penurunan tekanan reservoir yang diinduksi selama produksi dapat menghasilkan pelepasan gas. Fenomena ini berkontribusi pada pengusiran cairan dari reservoir. Namun demikian, pengurangan tekanan bahkan dapat mengakibatkan perubahan fase gas terlarut yang setelah menjadi bebas mengkonfigurasi agen penting dalam mekanisme produksi ini. Dalam situasi di mana tekanan minyak di bawah tekanan titik gelembung, gas larutan
yang ada dalam minyak dilepaskan dan saturasi gas dalam bentuk bebas dikembangkan di reservoir. Kompresibilitas gas dapat 2 kali lebih tinggi dari nilai kompresibilitas air dan sekitar 30 kali kompresibilitas struktur berporing. Berikut ini merupakan gambar reservoir. Yang A merupakan reservoir penggerak gas di atas tekanan titik gelembung atau bubble point. Yang B merupakan reservoir di bawah titik gelembung atau di bawah tekanan bubble point. Selanjutnya yaitu skema mekanik fluida. Studi yang dilakukan oleh Computational Geomechanics Group Athena atau GTEP PUGRIO menunjukkan pengaruh substansial dari efek geomekanik pada sejarah tekanan fluida selama pengembangan reservoir, dan juga pada aspek lain seperti penurunan dan pemadatan. Kasus simulasi yang dilaporkan dalam literatur dianggap tidak ada. Gas bebas jatuh pada kondisi minyak jenuh. Penggunaan kopling parsial dalam simulasi dengan saturasi penuh cairan dalam media berpori telah menyebabkan perubahan signifikan dalam laju perubahan tekanan dari waktu ke waktu. Namun, studi yang melibatkan simulasi berpasangan dengan adanya gas bebas di media berpori harus dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa gas memiliki nilai kompresibilitas tinggi terkait dengan komponen lain, dan perilaku yang diamati harus berbeda dari cairan saturasi lengkap. Parameter kopling dipertukarkan pada setiap waktu hingga mencapai konvergensi. Kualitas metodologi ini dipastikan dengan pengembangan ketat dari parameter kopling yang mendekati respon geomekanis terhadap perilaku kopling penuh. Persamaan aliran dapat diperoleh dengan menggabungkan persamaan kekekalan massa dan hukum Darcy. Hukum kekekalan massa dalam materi persamaan keseimbangan ditulis dengan komponen dalam volume kontrol. Dalam reservoir hidrokarbon, media berpori dapat berisi 1, 2, atau 3 fase fluida. Persamaan aliran pengatur untuk simulasi reservoir konvensional dan persamaan pengatur yang digunakan dalam skema berpasangan penuh terlihat pada persamaan 1 dan 2. Perumusan masalah geomekanik memperhitungkan persamaan keseimbangan, persamaan tegangan, regangan perpindahan, interaksi aliran batuan dan kondisi batas. Persamaan yang mengatur masalah geomekanik dapat ditulis seperti yang ditunjukkan pada persamaan 3. Metodologi yang digunakan di sini untuk kopling antara aliran dan masalah tegangan. Kopling dicapai melalui pendekatan yang tepat antara persamaan aliran dari simulasi reservoir konvensional dan persamaan aliran dari skema yang digabungkan sepenuhnya. Dalam metodologi ini, efek kompresibilitas pemadatan dihilangkan dari skema yang digabungkan sepenuhnya, dan efek regangan volumerik dari media berpori ditambah ke simulasi konvensional, dan dihasilkan persamaan seperti persamaan 4 dan persamaan 5. Selanjutnya, kopling parsial antara program analisis tegangan dan simulator reservoir konvensional dicapai dengan menggunakan staggered prosedur diimplementasikan dalam kode C++. Oleh karena itu, penggunaan skema kopling berulang dalam situasi khusus ini mungkin tidak menyebabkan perbedaan substansional dalam laju perubahan tekanan, karena variasi volume pori tidak akan menjadi mekanisme dominan dalam pemulihan hidrokarbon. Penilaian tersebut akan dilakukan melalui model Blackwell yang dibangun dalam penelitian ini, seperti yang disajikan pada bagian berikut. Baik, berikutnya yaitu hasil. Pada bagian ini dibagi menjadi 2 bagian yang berbeda. Pertama, disajikan hasil yang diperoleh dalam mempertimbangkan mode
dengan satu sumber produksi, yaitu model A, dan hasil model dengan injektor sumur produksi, yaitu model B. Pertama, model A. Gambar di samping menunjukkan perbandingan antara simulasi reservoir konvensional dan simulasi sebagian digabungkan Abaqus IMAX dalam dua arah. Dapat disebutkan bahwa tekanan gelembung untuk minyak adalah 5000 PSI. Dalam hal ini, pembangkitan gas terjadi 160 hari sebelum simulasi reservoir yang menyoroti pentingnya efek geomekanis. Selain itu, diamati bahwa setelah pelepasan gas di dalam reservoir, laju perubahan tekanan pori cukup mirip di kedua metodologi yang dibandingkan. Mencatat bahwa perilaku mekanika fluida juga dipengaruhi oleh proses ini. Kurva laju peluruhan tekanan pori disajikan pada gambar keempat. Gambar ketiga merupakan grafik variasi tekanan pori dan pembangkitan gas selama waktu produksi untuk reservoir konvensional, simulasi, dan skema gabungan. Selanjutnya, dievaluasi juga tekanan pori rata-rata dalam reservoir mempertimbangkan skema kopling fluida mekanis satu dan dua arah. Perlu dicatat bahwa simulasi kopling satu arah menyajikan hasil yang sama bila dibandingkan dengan simulasi reservoir konvensional. Setelah efek geomekanik tidak mempengaruhi simulasi aliran. Gambar ke-6 menunjukkan satu set pandangan distribusi tekanan pori mempertimbangkan satu dan dua arah metodologi kopling. Terlihat bahwa pada simulasi iteratif, variasi tekanan pori lebih besar dibandingkan dengan simulasi yang dilakukan dengan kopling satu arah. Gambar 5 yaitu menyajikan perilaku tekanan rata-rata pori dengan mempertimbangkan kopling satu dan dua arah. Dapat dilihat pada gambar 5 menghasilkan penurunan tekanan yang lebih tinggi selama waktu produksi. Gambar ke-6 merupakan variasi tekanan pori setelah 120 hari produksi dengan mempertimbangkan satu dan dua arah pada skema kopling. Oke, selanjutnya dievaluasi juga pemadatan reservoir dan penurunan dasar laut seperti dapat dilihat pada gambar 7. Sekali lagi, perilaku yang diamati cukup mirip dengan yang dianalisis sebelumnya. Kedua hasil menunjukkan perbedaan penting antara metodologi, di mana kopling dua arah menunjukkan nilai pemadatan dan penurunan tanah lebih tinggi daripada skema satu arah. Oleh karena itu, secara umum analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh kopling mekanis fluida yang ketat dalam skenario produksi minyak hitam atau black oil terbukti menjadi dasar ketika tujuannya adalah untuk menentukan perilaku geomekanis. Seperti disebutkan di atas, kopling satu arah dapat memperkirakan hasil terhadap keamanan setelah tekanan pori, pemadatan, dan penurunan tanah yang diperoleh kurang dari kopling berulang. Baik, yang selanjutnya yaitu model B. Seperti yang disajikan untuk model sebelumnya, gambar 8 menunjukkan perbandingan antara simulasi reservoir konvensional atau IMX dalam simulasi yang digabungkan sebagai Abaqus IMX dalam dua arah. Dievaluasi distribusi tekanan pori dan laju gas yang dihasilkan dalam kondisi reservoir setelah 5000 hari untuk injeksi dan produksi. Dapat diamati bahwa perilaku tekanan pori untuk kedua metodologi menunjukkan beberapa kesamaan. Kedua kurva menunjukkan penurunan di awal analisis dan mulai meningkat ketika pengaruh sumur injektor mencapai sumur produsen. Namun demikian, ada beberapa perbedaan yang cukup besar dalam perilaku pembangkitan gas. Pertimbangan kopling mekanis fluida berulang menyebabkan peningkatan tekanan pori.
injeksi karena tidak cukup cepat untuk menghasilkan gas di reservoir. Berbeda dengan simulasi reservoir konvensional di mana pelepasan gas diamati selama sekitar 2000 hari. Dengan kata lain, efek injeksi seperti produksi yang disajikan sebelumnya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan efek geomekanis dalam skenario produksi. Perilaku tekanan Fourier rata-rata di dalam reservoir dievaluasi dengan mempertimbangkan skema kopling mekanis fluida satu arah dan dua arah. Terlihat pada gambar 9, tekanan Fourier meningkat pada tingkat yang lebih tinggi ketika skema dua arah dibandingkan dengan kopling satu arah. Diharapkan setelah laju injeksi lebih tinggi dari laju produksi dan efek geomekanis memiliki kepentingan mendasar dalam perilaku seperti yang dibahas dalam analisis sebelumnya. Seperti yang sudah dilakukan untuk model A, gambar 10 menunjukkan pandangan set distribusi tekanan Fourier dengan mempertimbangkan metodologi kopling satu dan dua arah. Dapat dilihat bahwa dalam simulasi iteratif, variasi tekanan Fourier lebih luas daripada simulasi yang dilakukan dengan kopling satu arah. Selain itu, gradian tekanan Fourier di sekitar sumur lebih tinggi pada skema dua arah daripada skema satu arah. Pada gambar 10, terdiri dari satu set gambar yaitu tampak atas, penampang melalui sumur produser injektor, dan 3 dimensi. Karena efek injeksi lazim, secara global diamati bahwa kurva menurun ke nilai negatif menunjukkan ekspansi di reservoir dan lapisan penutup. Terlihat pada gambar 11. Dapat dicatat juga bahwa pada awal analisis terdapat nilai pemadatan yang kecil. Fakta ini terkait dengan waktu yang diperlukan untuk efek injeksi mencapai titik pengukuran. Setelah titik ini diadopsi di lokasi sumber produsen, seperti yang diamati dalam model A, kedua hasil menunjukkan perbedaan yang penting antara metodologi di mana kopling dua arah menunjukkan nilai pemadatan atau ekspansi reservoir dan penurunan atau ekspansi dasar laut lebih tinggi daripada skema satu arah. Sebagai kesimpulan untuk skenario produksi, pertimbangan kopling mekanis fluida yang ketat dalam simulasi reservoir terbukti primordial. Ketika tujuannya adalah untuk memprediksi perilaku geomekanis, seperti yang telah dibahas, kopling satu arah dapat meramaikan hasil terhadap keamanan setelah tekanan Fourier pemadatan dan penurunan yang diperoleh kurang dari kopling berulang. Selain itu, mengingat pembangkitan gas di dalam reservoir analisis dua arah tidak memprediksi pelepasan gas selama 5000 hari, pengembangan lapangan tidak seperti analisis yang disajikan oleh skema kopling satu arah yang memperkirakan sekitar 2000 hari pelepasan gas. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu setelah analisis disajikan dalam pekerjaan ini, beberapa kesimpulan dapat dilakukan dalam kaitannya dengan pengaruh kopling mekanik fluida dalam pembangkit gas di reservoir minyak bumi yang tidak jenuh. Untuk skenario produksi, dapat disimpulkan bahwa ketika media berpori diisi oleh fluida, pengaruh metodologi kopling tidak mendasar. Setelah mekanisme produksi diatur oleh ekspansi gas dalam waduk, selanjutnya pemilihan metodologi kopling harus berhati-hati, terutama ketika tujuannya adalah untuk memprediksi waktu dan volume gas yang dilepaskan ketika tekanan Fourier turun di bawah tekanan titik gelembung. Sekian presentasi saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.